Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gebut Official, Tegabut Official. Kumaha wartosna Daramang. Piye kabare Mas? Apik to? Ya apa kabare, Cak? Apik ta? Kengken kabare. Ki apa kabare? Apa kereba? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gebut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gebut Official mengupload video baru Anda mendapatkan notifikasinya. Oke, saya ucapkan pula terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gebut. Tetap support agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, ini cuacanya siang ini panas tapi anginnya cukup kencang, jadi lumayan lah, tidak terlalu panas. Oke, kita akan membahas sebuah komentar yang membingungkan. Sebuah komentar yang membingungkan. Beliau ini berkomentar di video saya yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan Indonesia, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Malaysia, seperti itu. Judulnya seperti itu. Kita simak dulu yo. Kita bacakan dulu komentarnya. Komentar yang membingungkan. Membaca komentar ini, dia berkomentar di video saya, bahasa Indonesia adalah bahasa kebangsaan. Itu di Tamilnya menjawab komentar dari netizen Malaysia yang panjang banget ini ya, judulnya ini. Tamilnya ini judulnya bahasa Indonesia adalah bahasa kebangsaan Indonesia. Terus terusannya itu bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan Malaysia. Kurang lebih seperti itu ya judulnya ya. Kita lihat komentar-komentarnya. Ini komentar cukup membingungkan ini kemarin saya. Mikir aja ini maksudnya apa. kita cari lagi ya. Nah, ini nih komentarnya ini nih. Komentar ini dari @Boniface Mindek. Boniface Mindek 1628. Gini kawan, sudahlah. Kamu orang Indonesia yang tak paham dan sengaja buat perdebatan. Bahasa Melayu itu bukannya hanya di Malaysia, ya, benar. Di Sumatera pun ada Melayu, ya. Waktu itu belum ada negara Malaysia dan Indonesia lagi, ya. Melayu itu terdapat juga di Singapura, Brunei dan Borneo. Ini saya cukup bingung nih, maksudnya gimana nih? Di penjelasan saya emang seperti ini toh. Bahasa Melayu itu tidak hanya di Malaysia saja. Nah, karena saya bingung, ini kan ada yang jawab nih, ada yang jawab. Kita cek dulu yang jawab itu gimana. Lihat balasan nih, kita cek. Nah, ini akhirnya dijawab oleh @tatarsunda 1945. Kalau ngomong pakai bahasa Melayu Malon lah, jangan pakai bahasa Indonesia. Wah, ini mungkin gini nih. Ini orang Malaysia nih, tapi dia berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia, jadi membingungkan kita nih. Membingungkan kita. Oke, kita kupas ya, kita ulangin lagi. Sudahlah, kamu orang Indonesia yang tak paham dan sengaja buat perdebatan. Bahasa Melayu itu bukannya hanya di Malaysia, di Sumatera pun ada Melayu. Waktu itu belum ada negara Malaysia dan Indonesia lagi. Melayu itu terdapat juga di Singapura, Brunei dan Borneo. Bingung saya mikir ini. Tapi karena dijawab seperti ini, kita tahu ini mungkin orang Malaysia nih, dia berusaha pakai bahasa Jawa. Kita kupas ya. Oke. Baik ya, sudah kita simak komentarnya begitu. Ya. Sudahlah. Sudahlah, kamu orang Indonesia yang tak paham dan sengaja buat perdebatan. Ini bingung, makanya saya ulang-ulang kok. Ini kemungkinan maksudnya begini kan. Maksudnya teman kita ini, sudahlah, kamu orang Indonesia yang tidak ngerti
nggak usah mendebat lah, mungkin begitu, nggak usah mendebat profesor-profesor itu, mungkin seperti itu maksudnya kawan. Mungkin seperti itu. Makanya di situ kan ada yang jawab di bawahnya toh. Karena kita bingung ya maksudnya ini apa ini, saya ulang-ulang itu bacanya. Terus ada yang jawab, ini kemungkinan teman kita Malaysia ini ingin menggunakan bahasa Indonesia, tapi pengertiannya jadi membingungkan kita. Kemungkinan begini kawan, kita baca lagi ya. Sudahlah, kamu orang Indonesia yang tak paham dan sengaja buat perdebatan. Ini nih yang bikin kita bingung di sini nih. Ini kemungkinan dari bahasa pengertian kita, atau kemungkinan begini kawan. Sudahlah, kamu orang Indonesia yang tidak ngerti, nggak usah mendebat profesor-profesor itulah. Mungkin begitu maksudnya. Terus di situ dijelaskan bahasa Melayu itu ada tidak hanya di Malaysia saja. Nah, kemungkinan ini orang bisa jadi nggak nonton video saya ini, karena judulnya kan begitu toh. Bahasa Indonesia adalah bahasa kebangsaan Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan Malaysia. Judulnya kan seperti itu toh. Di bawah dia berkomentar bahwa bahasa Melayu tidak hanya ada di Malaysia saja, tapi ada juga di Sumatera. Pada waktu itu Indonesia belum ada dan Malaysia kan emang seperti itu toh. Kita juga tahu, kalau dia menonton video saya tentu tahu. Karena penjabaran di video saya itu kan juga ada toh. Ini kemungkinan orang tidak melihat videonya, hanya melihat judulnya langsung komen. Jadi begitu akhirnya. Makanya teman-teman kalau melihat video seseorang itu ya dilihat, kalau bisa lihat penuh kemudian baru komen. Kalau pemain tidak suka nggak usah dikomen. Jadi tidak terjadi salah paham seperti ini toh. Dia menjelaskan bahwa bahasa Melayu tidak hanya ada di Malaysia, tapi ada juga di Sumatera. Pada waktu itu Malaysia dan Indonesia belum ada kan gitu toh. Terus juga ada di Brunei, di Singapura seperti itu bahasa Melayu itu. Ya emang benar. Tapi kronologi daripada bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan ini bagaimana? Anda paham nggak? Kita kupas di sini ya, biar tidak terjadi salah paham. Gini kawan. Awal-awalnya kita berbicara tentang pendirian negara Indonesia aja dulu. Pendirian negara Indonesia. Bahasa Indonesia itu dulunya memang tidak ada, tapi berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu Riau. Notabene di Indonesia modern, Riau adalah termasuk wilayah negara Indonesia. Pada waktu dulu belum merdeka saja, waktu 28 Oktober 1928 itu sudah disepakati bahasa Melayu diambil sebagai akar untuk menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa perjuangan. Karena 28 Oktober terkenal dengan nama Sumpah Pemuda. Anda tahu itu isinya berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Dari sini tonggaknya. Kemudian setelah merdeka 1945, bahasa Indonesia dimasukkan ke undang-undang karena yang merancang negara Indonesia itu adalah orang-orang Indonesia. BPUPKI dan PPKI, pemuda-pemuda Indonesia merancang negaranya, memasukkan ke dalam undang-undang bahasa kebangsaannya adalah bahasa Indonesia. Nah gitu toh. Lambang negaranya Garuda, dasar negara Pancasila, bendera merah putih. Ini merupakan simbol-simbol kedaulatan, simbol-simbol kebangsaan gitu loh. Jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan Indonesia seperti itu. Arah-arahnya sekarang gini, setelah selesai bahasa kita lihat bahasa Melayu. Sejarahnya, kronologi kenapa menjadi bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Malaysia. Malaysia merdeka 1957. Siapa yang membuat undang-undang? Orang-orang Inggris. Karena merdekanya itu diberi oleh Inggris, dipersiapkan oleh Inggris. Makanya undang-undangnya bahasanya bahasa Inggris dan disepakati bahasa kebangsaannya bahasa Melayu. Gitu bro. Awalnya seperti itu. Dalam perkembangannya di Indonesia 1945 itu
1928 sudah disepakati bahwa kita menurut bahasa Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia kan udah begitu. Dalam prakteknya setelah kita merdeka, ya kita gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, bahasa penghubung antar suku yang ada di seluruh Indonesia, kan seperti itu toh. Dan juga sebagai bahasa pengajaran di sekolah-sekolah di Indonesia. Strata STK sampai perguruan tinggi itu menggunakan bahasa Indonesia, kan begitu. Jadi bahasa Indonesia itu tidak hanya sebatas sebagai bahasa kebangsaan di undang-undang saja, tapi dipraktekkan dalam keseharian, seperti itu kawan. Setelah dari 1945 sampai sekarang, atau dari 1928 pemakaian bahasa Indonesia sampai sekarang, itu berapa tahun? Hampir 100 tahun. Jadi wajar kalau sekarang rakyat Indonesia itu menguasai bahasa Indonesia dengan benar, dengan baik. Meskipun penduduk Indonesia itu tidak hanya suku pribumi saja, banyak pendatang dari luar negeri, banyak warga negara Indonesia keturunan asing, tapi dia bahasa Indonesianya juga lancar karena dalam keseharian dia sekolah pakai bahasa Indonesia, kan gitu. Stop di sini. Kita sekarang bicara tentang Malaysia. Setelah 1957 Malaysia merdeka dengan dimaktub di undang-undangnya bahasa kebangsaannya Melayu. Kemudian apakah itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, permasalahannya kan di situ toh. Di sistem pendidikan Malaysia sudah ketahuan bahwa itu ada dua sekolah, sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Bahasa pengantarnya sekolah kebangsaan itu dengan bahasa Melayu, sekolah jenis kebangsaan dengan bahasa daerah masing-masing, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Tamil. Akhirnya gitu. Itu didukung juga 2003 Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri memutuskan bahasa pengantar untuk pelajaran IPA atau sains dan matematika di sekolah rendah atau sekolah dasar ke perguruan tinggi atau SMU ke SMU dengan pengantar bahasa Inggris. Meskipun setelah 2003 2012 dihapus, tetapi orang-orang Malaysia, anak-anak muda sudah terlanjur cinta bahasa Inggris gitu. Dan bahasa Melayu Anda tuh hanya dipakai sebagai simbol kebangsaan saja, tidak dipakai sehari-hari, tidak sebagai kebanggaan menggunakannya seperti yang diungkapkan oleh Profesor Anda sendiri itu toh, yang di video saya sebelumnya. Akhirnya permasalahannya kan di sini, bahasa Melayu sudah mulai dipinggirkan, tidak dipakai. Orang-orang sering ngomong bahasa Inggris dalam kesehariannya. Nah, begitu bahasa Melayu tidak dipakai, akhir-akhir ini kan muncul toh, ada Perdana Menteri atau orang penting Malaysia lah yang ngomong, apa salahnya bahasa Indonesia itu disematkan depannya Melayu Semang Indonesia. Ya nggak mau orang Indonesia. Belakang-belakang ada yang bilang, mana ada bahasa Indonesia? Nah, itu konteksnya kekinian padahal. Profesor Anda itu yang mengatakan seperti itu. Kronologinya seperti itu. Jadi kalau sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan ini tidak bisa dirubah. Itu sudah ada di undang-undang. Yang rubah ya parlemen sendiri, anggota MPR DPR yang bisa ngerubah. Itu loh. Tidak sebatas orang Malaysia usul di depannya, ya itu enggak mau kita, kan seperti itu. Apalagi yang profesor perempuan mengatakan bahasa Inggris di mana-mana bahasa Inggris, bahasa Melayu di mana-mana harusnya bahasa Melayu. Tapi translate Google menyatakan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu terpisah, berarti kan berbeda, kan gitu tuh. Kronologinya ini seperti ini. Ya, mungkin orang ini jawab itu loh, baca judulnya saja langsung komen gitu. Ini saya jelaskan sekalian biar paham gitu. Nek gak paham ya wis terserah gitu loh. Judulnya orang Indonesia tuh nggak mau kalau bahasa Indonesia disematkan depannya Melayu Indonesia, judulnya itu. Apalagi Profesor Anda bilang mana ada bahasa Indonesia, pada konteksnya kekinian, itu menyakiti bangsa kami. Kami akan lawan. Yang lawan profesor tidak harus profesor, ini konten YouTube tuh bebas, siapa aja boleh.
Kalau Anda tidak setuju dengan konten saya, lawan, reaction kan gitu toh. Yang penting kita ngomong sesuai kaidah yang ada. Argumentasi kita tuh ada, tidak mengada-ada gitu. Sesuai sejarah yang ada kan gitu toh. Oke, cukup sekian ya. Gua muter-muter gak ngerti sampai. Oke, cukup sekian. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur kebut official, tegabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.